wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati. Video ini dibuat untuk persyaratan pendaftaran UIN Sunan Gunung Jati Bandung melalui jalur prestasi. Di sini saya akan memperkenalkan sedikit tentang perlombaan yang pernah saya raih. Musabaqah Fahmil Quran. Musabaqah Fahmil Quran adalah salah satu cabang perlombaan yang ada di Musabaqah Tilawatil Quran. Musabaqah Fahmil Quran adalah jenis perlombaan dengan pemahaman dan pendalaman Al-Quran dengan penekanan pada pengungkapan ilmu Al-Quran dalam bentuk cerdas cermat. Peserta dalam satu kelompok atau satu regu terdiri dari 3 orang dan salah satunya sebagai juru bicara. Di sini saya akan memperkenalkan sedikit tentang tipe-tipe soal yang ada di Musabaqah Fahmil Quran. Di sini saya secara individu, anggap saja di sebelah kanan dan di sebelah kiri saya ada teman saya yang mendampingi saya di perlombaan Musabaqah Fahmil Quran. Selamat menyaksikan. Pertanyaan pertama, jika beberapa teori mengenai kejadian bumi digabungkan, maka secara hipotesis dapat dikatakan bahwa kejadian bumi itu melalui 6 tahap: gas hadian dan 4 tahap: Arkaikum, Ezoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Dalam surat Fussilat ayat 9-10, Al-Quran menyatakan 6 tahapan penciptaan bumi ini. Bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada. Dzalika rabbul alamin. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha wa qaddara fiha Pertanyaan yang kedua, terjemahkan ayat-ayat berikut ini. Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa'amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, wa atharul hayatad dunya, dan lebih mementingkan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Pertanyaan yang ketiga, sempurnakan ayat berikut ini. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma unzur anna yufakun. Pertanyaan yang keempat, huruf jim, shin, dan ya mempunyai istilah tersendiri dalam sebutan atau lafaz hurufnya. Apakah nama istilah tersebut dan apa maksudnya, serta bacakan nazamnya. Syajariyah, yaitu maksudnya huruf yang keluar di tengah lidah dengan langit-langit. Kaidah nazamnya wal jimu wasyinu wa ya'u laqabat ma'dadiha syajariyah kama habat. Pertanyaan yang kelima, lantunkan salah satu ayat Al-Quran dengan lagu nahawan. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya.
tidak suka menampakkan perhiasan, serta memakai kerudung sampai menutup dadanya. Bacakan ayat Al-Quran yang mengajarkan ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Pertanyaan yang ketujuh, sebutkan 6 dari 8 kaifiyat atau turut at-tahammul wal al-ada dalam periwayatan hadis. Sima qiraah, ijazah, kitabah, munawalah, i'lam, masiyah, ijadah. Pertanyaan ke-8, sigot on apakah yang terdapat pada kata abdul mukmin dari ayat wala abdul mu'minun khairun min syuhrikin walau a'jabahu. Nakirah mausufah biwasfin am, isim nakirah yang disifati dengan sifat umum. Pertanyaan yang ke-9, berkenaan dengan siapa dan peristiwa atau persoalan apa ayat Al-Quran yang dikutip berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah wallahu ma'as sabirin. Berkenaan dengan sebagian kecil tentara Talut yang patuh, yang tidak, atau sebagian kecil meminum air sungai, sedang sebagian besar meminum banyak, dengan keyakinan akan bertemu dengan Allah. Mereka mengatakan bahwa seringkali pasukan kecil mengalahkan pasukan besar atas izin Allah. Pertanyaan ke-10, najid fi ba'dil ayatil qur'aniyah jumlatan atiyah wa awfu bi ahdikum i'rab lafaz ufi i'rab kafiyah. Fi'il mudhari majzumun bi annahu jawabul am alladhi fi syartun wa alamatu jazmihi hadful huruf illa li annahu mu'talil akhir. Pertanyaan yang ke-11, translate the verse of the Holy Quran into English. Ittabi' ma uhiya ilayka min rabbik la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin. Follow the word, love by inspirations from thy Lord, there is no God but thee, and turn aside from those who join God with Allah. Pertanyaan ke-12 tentang warisan, siapkan alat tulisnya. Ahli waris terdiri dari istri, ayah, dan 3 anak laki-laki. Berapakah bagian seorang anak laki-laki jika harta warisannya sebesar 144 juta? Saya ulangi lagi. Ahli waris terdiri dari istri, ayah, dan 3 anak laki-laki. Berapakah bagian seorang anak laki-laki jika harta warisannya sebesar 144 juta? Bagian istri mendapatkan bagian 1/8 dengan warisan 18 juta. Seorang ayah mendapatkan bagian 1/6 dengan warisan sebanyak 24 juta. Sedangkan satu anak laki-laki itu mendapat bagian 1/2 ditambah asobah. Hasilnya 102 juta dibagi 3 anak laki-laki. Hasilnya 34 juta. Jadi satu orang anak laki-laki itu mendapatkan masing-masing 34 juta. Iya. Pertanyaan yang ke-13, siapa lagi alat tulisnya?
Tuliskan ayat berikut ini menggunakan kaidah Raful Usmani. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlan fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'an mari'a. Saya ulangi lagi. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlan fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'an mari'a. Ya. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, siapkan kitab pemahamannya. Siap. Surat apa dan ayat berapa firman Allah yang dibacakan berikut ini? Wa arsalna riyaha lawaqiya fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqaynakum wa ma antum lahu bikhazinin. Quran Surat Al-Hijr ayat 22. Nyari dari kata kunci. Sakoya. Fa'asqoinakum. Iya, benar. Jumlah pertanyaan itu ada 14 dan semuanya sudah dijawab, dan skor akhirnya mendapat nilai 1400.